Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Paramita, mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Bina Tunggal dengan jurusan Teknik Industri. Ada kesempatan kali ini saya ingin presentasikan tentang manajemen perawatan. Dosen pengajar atas nama Ibu Tri Murniati STMT. Sistem manajemen pemeliharaan. Konsep pemeliharaan. Sistem pemeliharaan, kelancaran produksi sangat penting dalam persaingan industri, sehingga pemeliharaan fasilitas atau mesin harus diperhatikan agar tetap beroperasi optimal. Kerusakan mesin dapat mengganggu produksi, menyebabkan produksi cacat, dan menurunkan kepuasan konsumen, dan yang berpotensi beralih ke kompetitor. Dalam manajemen pemeliharaan, terdapat beberapa sistem yang dapat dikontrol, seperti pemeliharaan penggantian komponen, kontrol total, dan keandalan. Sistem pemeliharaan bertujuan untuk memastikan fasilitas berfungsi dengan baik, serta mendukung interaksi optimal antara manusia dan mesin. Pemeliharaan terpadu mencakup 5 elemen utama. Pertama, fasilitas atau mesin, penggantian komponen material, biaya perawatan, perencanaan pemeliharaan, dan operator pemeliharaan yang saling berinteraksi dalam industri. Pengertian pemeliharaan. Pemeliharaan atau perawatan atau maintenance adalah aktivitas yang bertujuan menjaga dan mengembalikan kondisi mesin agar tetap berfungsi dengan baik dan aman. Pemeliharaan juga menjamin kelangsungan operasional mesin dan peralatan sehingga dapat digunakan sesuai kebutuhan. Proses ini berpengaruh pada ketersediaan fasilitas produksi, laju produksi, kualitas produk, biaya, serta keselamatan operasi yang pada akhirnya berdampak pada portabilitas perusahaan. Model input output proses pemeliharaan dalam sistem produksi. Sistem bisnis terbagi tenaga kerja, material, suku cadang, informasi, uang, terus layanan eksternal. Kalau sistem produksi dan sistem pemeliharaan terbagi ketersediaan, output, perawatan, keamanan, keuntungan. Pemeliharaan dalam proses produksi mencakup kebersihan, inspeksi, pelumasan, serta pengadaan suku cadang untuk memastikan berkelanjutan. Kegiatan pemeliharaan terdiri dari inspection, yaitu tindakan pemeriksaan yang ditujukan bagi sistem agar dapat diketahui apakah sistem berada pada kondisi normal. 2. Servis, yaitu tindakan yang ditujukan bagi sistem atau mesin-mesin yang biasanya telah dijadwalkan dalam buku pemeliharaan mesin. Replace, yaitu tindakan penggantian komponen yang rusak, dapat dilakukan secara mendadak atau sesuai perencanaan pencegahan. Repair, yaitu tindakan perbaikan yang dilakukan pada saat terjadi kerusakan kecil. Overhaul, tindakan perbaikan skala besar yang biasa dilakukan pada akhir periode tertentu. Tujuan pemeliharaan. Pemeliharaan bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kerusakan, memastikan keandalan peralatan, serta meminimalkan biaya perawatan. Sebagai bagian dari sistem produksi, pemeliharaan mendukung tujuan utama perusahaan, yaitu memaksimalkan keuntungan dari peluang pasar. 2. Minimalkan kerugian akibat kegagalan produksi. 3. Memperhatikan aspek teknik dan ekonomis dalam produksi. Sistem pemeliharaan dapat membantu tercapai tujuan tersebut dan peningkatan keuntungan dan kepuasan pelanggan. Pencapaian dilakukan dengan mendekati nilai fungsi dan fasilitas. Produksi yang ada Dufan et 1999 dengan cara A. Minimize downtime. 2. Memperbaiki kualitas. 3. Meningkatkan produktivitas.
4. Menyerahkan pesanan tepat waktu. Tujuan utama dilakukan sistem manajemen pemeliharaan menurut DAP Jepang, Institute of Plant Maintenance dan konsultan TPM India, secara ringkas dapat disebutkan sebagai berikut. Memperpanjang umur pakai fasilitas produksi. Menjamin tingkatan ketersediaan optimal dari fasilitas produksi. Menjamin kesiapan operasional seluruh fasilitas yang diperlukan untuk penggunaan darurat. Menjamin keselamatan operator dan pengguna fasilitas. Mendukung kemampuan mesin agar dapat sesuai dengan fungsinya. Membantu mengurangi pemakaian dan penyimpanan suku cadang di luar batas. Mencapai tingkatan biaya pemeliharaan serendah mungkin dengan maintenance secara efektif dan efisien. Mengadakan kerjasama erat dengan fungsi-fungsi utama lainnya dalam mencapai tujuan utama perusahaan, yaitu keuntungan yang sebesar-besarnya dan total biaya yang rendah Strategi pemeliharaan. Di samping ini ada bagian tentang strategi pemeliharaan. Itu terbagi pertama penggantian, terus perbaikan, perawatan, terus modifikasi desain, perawatan koreksi, terus temuan kesalahan. Nah, di cabang lagi, ke bawah lagi ada perawatan peluang. Nah, di perawatan pencegahan bercabang lagi ada perawatan berdasarkan kondisi, perawatan berdasarkan statistik dan kendala. Nah, perawatan berdasarkan kondisi bercabang lagi ke bawah, tidak beroperasi, sampingnya beroperasi. Dan perawatan berdasarkan statistik dan kendala berdasarkan waktu dan berdasarkan pengguna. Nah, prinsip pemeliharaan fasilitas produksi adalah menjaga tingkat konsistensi dalam mengoptimalkan produksi dan persiapan fasilitas tanpa mensampingkan keselamatan. Untuk mencapainya diperlukan strategi pemeliharaan. Proses pemeliharaan umumnya dibagi dua. Pertama, pemeliharaan terencana dan tidak terencana. Gambar menunjukkan seberapa strategi yang dapat digunakan. Pemeliharaan penggantian. Penggantian komponen dilakukan secara keseluruhan dan sebagaimana dari sistem yang perlu digantikan karena tingkat utilitas mesin atau keandalan fasilitas produksi berada dalam kondisi yang buruk. Tujuan dari strategi pemeliharaan penggantian adalah untuk memastikan berfungsinya sistem dalam kondisi normal. Pemeliharaan peluang. Pemeliharaan peluang dilakukan ketika ada peluang saat mesin dimatikan. Pemeliharaan peluang bertujuan untuk mencegah waktu anggur, baik operator ataupun petugas pemeliharaan. Pemeliharaan dapat dilakukan dari yang paling sederhana seperti pembersihan hingga perbaikan fasilitas dalam sistem produksi. Pemeliharaan perbaikan besar atau overhaul merupakan pengujian dan perbaikan secara menyeluruh pada beberapa atau sebagian besar komponen sampai pada kondisi normal yang dapat diterima. Pemeliharaan perbaikannya besar merupakan pemeliharaan terencana dan prosesnya dilakukan secara menyeluruh terhadap sistem, sehingga diharapkan sistem atau sebagian besar subsistem berada pada kondisi yang handal. Pemeliharaan pencegahan atau preventive maintenance merupakan pemeliharaan terencana untuk mencegah terjadinya potensi kerusakan. Pemeliharaan pencegahan merupakan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan untuk mencegah kerusakan yang tidak terduga serta menemukan penyebab rusaknya fasilitas produksi. Pemeliharaan pencegahan atau preventive maintenance. Dalam praktiknya, preventive maintenance dibedakan atas pertama, routine maintenance, yaitu kegiatan pemeliharaan terhadap kondisi dasar mesin dengan cara mengganti suku cadang yang aus atau rusak serta dilakukan secara rutin. Contohnya, pemeliharaan rutin, pembersihan peralatan, pelumas atau pengecekan oli, pengecekan suplai bahan bakar, dan angin kompresor. Kedua, periodic maintenance, yaitu kegiatan pemeliharaan yang dilakukan periodik dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, mingguan atau sebulan sekali, dengan cara melakukan pengecekan berkala dan memulihkan bagian mesin yang rusak atau tidak sempurna. Contoh, pemeliharaan periodik, penyetelan sensor-sensor,
pengecekan silinder pneumatik. 3. Running maintenance merupakan pekerjaan pemeliharaan yang dilakukan saat fasilitas produksi dalam keadaan bekerja. Pemeliharaan ini termasuk pemeliharaan yang direncanakan untuk diterapkan pada peralatan atau mesin dalam kegiatan sedang beroperasi. Biasanya diterapkan pada mesin-mesin yang harus terus berproduksi. Kegiatan pemeliharaan dilakukan dengan cara mengawasi secara aktif. Shutdown maintenance merupakan kegiatan pemeliharaan yang dapat dilaksanakan pada saat fasilitas produksi sengaja dimatikan atau dihentikan. Nah, pemeliharaan pencegahan. Pemeliharaan pencegahan dilakukan untuk menghindari peralatan atau sistem mengalami kerusakan pada kenyataannya. Mungkin agak sulit menghindari adanya kerusakan, namun begitu tetap ada alasan untuk pemeliharaan pencegahan, yaitu 1. Menghindari terjadi kerusakan. 2. Mendeteksi terjadi kerusakan lebih awal. 3. Menemukan kerusakan tersembunyi. 4. Mengurangi waktu nganggur. 5. Menaikkan kesediaan atau availability fasilitas produksi. 6. Pengurangan penggantian suku cadang dan pengendalian persediaan. 7. Meningkatkan efisien mesin. 8. Memberikan pengendalian anggaran dan biaya. 9. Memberi informasi pertimbangan penggantian mesin. Pemeliharaan pencegahan berdasarkan pengguna peralatan dibedakan atas time base dan unset base. Nah, time base pemeliharaan dilakukan setelah peralatan digunakan sampai satu satuan waktu tertentu. Asset based pemeliharaan dilakukan berdasarkan frekuensi pengguna. Untuk melakukan frekuensi perlu dilakukan distribusi kerusakan atau kendala peralatan. Modifikasi desain. Pemeliharaan dilakukan pada sebagian kecil peralatan agar tercapai pada kondisi yang dapat diterima dengan penambahan kapasitas. Biasanya modifikasi desain dibuat karena adanya kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas maupun kinerja peralatan. Pemeliharaan koreksi atau breakdown maintenance. Pemeliharaan korektif dilakukan setelah terjadi kerusakan dan bersifat tidak terencana. Corrective maintenance bertujuan untuk mengembalikan peralatan ke kondisi operasional setelah mengalami kegagalan. Breakdown maintenance adalah bagian dari corrective maintenance yang memerlukan persiapan suku cadang dan perlengkapan lainnya. Pemeliharaan korektif dikenal sebagai maintain to repair atau MTTR yang mencakup pertama, preparation time, persiapan tenaga kerja, alat dan peralatan ukur. Active maintenance time, pekerjaan rutin dalam perbaikan. Delay and logistic time, waktu tunggu persediaan. Strategi run to failure diterapkan pada komponen elektronik, di mana peralatan dibiarkan beroperasi hingga rusak. Pendekatan ini dipilih jika biaya pemeliharaan pencegahan lebih mahal dibandingkan dengan penggantian peralatan yang rusak. Temuan kesalahan atau fault finding. Fault finding adalah pemeliharaan berupa pengecekan untuk mendeteksi tingkat kerusakan, terutama yang tersembunyi saat mesin beroperasi. Kerusakan tersembunyi sulit diprediksi dan dapat berisiko menyebabkan kecelakaan. Cara mengidentifikasinya adalah dengan mengoperasikan mesin dan mengamati secara teliti apakah peralatan berfungsi dengan normal atau tidak. Pemeliharaan berbasis kondisi. Pemeliharaan berbasis kondisi dilakukan dengan memantau parameter kunci peralatan yang mendeteksi potensi kerusakan lebih awal. Dikenal sebagai predictive maintenance, metode ini membantu memperkirakan waktu kegagalan peralatan, seperti dengan memantau kondisi pelumas dan getaran mesin. Terdapat dua jenis pengukuran dalam metode ini. Pertama, pengukuran langsung, memantau parameter seperti suhu dan tekanan. 2. Pengukuran akibat operasi, mengamati dampak operasional seperti getaran mesin,
Nah, pemeliharaan ini diklasifikasikan berdasarkan pengukuran. Identifikasi awal kerusakan melalui parameter tertentu. Menentukan nilai parameter dan mengambil tindakan sebelum terjadi kerusakan besar. Pemeliharaan penghenti atau shutdown maintenance. Kegiatan pemeliharaan ini hanya dilakukan ketika fasilitas produksi sengaja dihentikan. Pemeliharaan dilakukan secara terencana dan terjadwal dengan memusatkan pada pengelola periode penghentian fasilitas produksi. Hal yang penting yaitu pengelola sumber daya yang ada berupa tenaga kerja, peralatan, material, dan lain-lainnya untuk meminimalkan waktu henti atau downtime hingga biaya diusahakan seminimal mungkin. Elemen manajemen pemeliharaan. Terdapat dua elemen penting pendekatan manajemen pemeliharaan, yaitu pertama, manajemen pemeliharaan merupakan aktivitas penting karena harus dikelola secara strategis. Siklus manajemen pemeliharaan ada gambar 3, meliputi tahap-tahapan. 1. Perencanaan dan penjadwalan. 2. Implementasi. 3. Monitoring dan pengendalian. Dan 4. Evaluasi. Itu yang itu lihat sebelah kiri ada gambar ya, siklus manajemen pemeliharaan. Nah, selanjutnya B. Manajemen pemeliharaan secara efektif perlu didasarkan pada model kuantitatif atau model matematis yang mengintegrasikan pemeliharaan dan kebijakan lain seperti produksi dan sebagainya. Model matematis untuk mendapatkan parameter optimal dalam menentukan strategis pemeliharaan yang ditentukan oleh model mekanisme kegagalan dan kondisi peralatan. Elemen manajemen pemeliharaan. Dalam manajemen pemeliharaan bisa dipandang sebagai aktivitas multidisiplin yang melibatkan pertama, pemahaman tentang mekanisme, degradasi, dan hubungan dengan pengumpulan data dan analisis untuk menilai status peralatan. 2. Pengembangan model kuantitatif untuk memprediksi pengaruh perbedaan tindakan, pemeliharaan, dan operasi pada degradasi kondisi peralatan. 3. Pengelolaan pemeliharaan dari sudut pandang strategis. Dalam manajemen pemeliharaan bisa kita pandang sebagai aktivitas multidisiplin yang melibatkan pertama, pemahaman tentang mekanisme degradasi dan hubungannya dengan pengumpulan data dan analisis untuk menilai status peralatan. 2. Pengembangan model kuantitatif untuk memprediksi pengaruh perbedaan tindakan atau pemeliharaan dan operasi pada degradasi kondisi peralatan. 3. Pengelolaan pemeliharaan dari sudut pandang strategis. Nah, itu lihat di gambar sebelah kiri ada tujuan bisnis, beban operasi, balik ke kondisi peralatan, dan strategi perawatan. Itu elemen kunci manajemen pemeliharaan. Titik awal kegiatan pemeliharaan terletak pada kondisi peralatan. Kondisi peralatan dipengaruhi oleh pembebanan saat pengoperasian dan pemeliharaan. Pemeliharaan tergantung kendala peralatan atau keandalan yang rendah membutuhkan usaha pemeliharaan yang lebih besar. Akhirnya, hal ini juga tergantung pada kebijakan yang dibuat saat desain dan manufaktur peralatan. Kondisi pembebanan peralatan tergantung pada kebijakan produksi yang dipengaruhi oleh pertimbangan pasar dan komersial. Ini mempunyai pengaruh besar dan dalam kinerja bisnis keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan pemeliharaan dan operasional perlu dilaksanakan bersama dengan memperhitungkan pengaruhnya pada degradasi peralatan dan tujuan bisnis secara keseluruhan seperti yang ditunjukkan pada gambar 4. Elemen kunci manajemen pemeliharaan. Paradigma perbaikan berkelanjutan. Untuk mewujudkan tercapainya tujuan bisnis perusahaan, perlu dimiliki sistem pemeliharaan dan perbaikan terintegrasi yang berkelanjutan. Gambar 5 menunjukkan elemen kunci sistem pemeliharaan.
teknisi atau operasional, komersial, dan tool. Ini gambarnya bisa dilihat. Nah, paradigma perbaikan berkelanjutan. Manajemen pemeliharaan melibatkan aspek teknik, operasional, dan komersial, penilaian kondisi, peralatan, prediksi, degradasi, serta skenario. Pemeliharaan memerlukan integrasi antara ilmu, rekayasa, dan teknologi. Sementara itu, aspek komersial mencakup faktor-faktor pasar, sosial, politik, dan ekonomi yang dapat mempengaruhi keputusan bisnis, terutama dalam sektor utilitas dan transportasi dan industri proses. Pengambilan keputusan dalam pemeliharaan tergantung pada tipe pemeliharaan. Pertama, strategis, melibatkan investasi besar seperti perbaikan dan penggantian peralatan. Operasional, preventif, maintenance, rutin, dan sebagai korektif maintenance. Efektivitas manajemen pemeliharaan memerlukan monitoring, pengumpulan data, dan perbaikan berkelanjutan. Implementasi strategi pemeliharaan harus mempertimbangkan logistik, termasuk penjadwalan, persediaan suku cadang, dan kebijakan pemesanan. Untuk mendukung digunakan berbagai alat bantu seperti teknologi informasi, analisis statistik, pemodelan, serta optimalisasi pengambilan keputusan. Aktivitas internal dan eksternal in-house versus outsourcing. Ada kecenderungan yang muncul di antara top manajemen beberapa bisnis yang menganggap bahwa pemeliharaan bukan aktivitas inti, karena itu harus dilakukan outsourcing. Outsourcing merupakan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan oleh agen jasa eksternal karena dianggap bukan aktivitas inti, maka akan mengurangi biaya. Ada dua aktivitas internal yang bisa dilakukan dalam outsourcing, yaitu pertama, maintenance management, perencanaan strategi pemeliharaan, atau misalnya merencanakan menggunakan strategi RCM, merupakan meningkatkan availability. Dan dua, maintenance implementation, pelaksanaan strategi pemeliharaan, atau misalnya dengan penerapan strategi RCM. Aktivitas internal dan eksternal, in-house dan outsourcing. Menurut Murthy et al. 2002, manajemen dan perencanaan pemeliharaan tidak perlu dilakukan dengan outsourcing karena alasannya. Pertama, pemeliharaan dan produksi harus dikaitkan secara erat sehingga berhubungan ini akan diperlemah dengan adanya outsourcing. Dua, tujuan jangka panjang agen jasa dan bisnis perusahaan pasti berbeda. Outsourcing biasa dilakukan dalam kontrak relatif pendek karena tindakannya agen jasa tidak optimal dalam jangka panjang untuk bisnis perusahaan. 3. Risiko besar bila dikaitkan dengan outsourcing. Agen jasa mendapatkan banyak pengetahuan tentang proses dan peralatan spesifik saat melakukan pemeliharaan, dan mengetahui ini akan hilang ketika pihak manajemen mengganti agen. Hasil total tergantung pada satu agen jasa, dan bila agen jasa memutuskan sepihak, risiko serius dapat mempengaruhi tidak hanya keuntungan tetapi ketahanan bisnis. Nah, keputusan melakukan outsourcing terhadap implementasi pemeliharaan harus didasarkan pada pertimbangan biaya. Dalam beberapa kasus, outsourcing menjadi pilihan yang ekonomis untuk dilakukan. Ada hal yang perlu disadari ketika akhirnya perusahaan memutuskan untuk outsourcing. Teori agen mengurangi tentang outsourcing pemeliharaan sebagai berikut. Pertama, pemeliharaan yang tidak tepat. Hal ini timbul karena tindakan kemampuan perusahaan menilai dan evaluasi kompetensi agen jasa sebelumnya memutuskannya. 2. Risiko moral. Perusahaan akan mengalami kesulitan untuk monitoring kualitas dan pemeliharaan yang disediakan agen. Ada kendala bagi agen yang menyelesaikan seluruh pekerjaan pemeliharaan sebagai semestinya, dan hal ini memiliki konsekuensi jangka panjang saat keseluruhan kinerja bisnis. Struktur organisasi dan kompetensi. Struktur organisasi
Struktur organisasi manajemen pemeliharaan biasanya tersusun dalam 3 level. Pertama, top level manajemen barusan dengan seluruhan sudut pandang bisnis meliputi A. Memutuskan antara outsourcing dan in-house implementasi pemeliharaan. B. Menyediakan resur atau manusia, workshop, peralatan pemeliharaan yang diperlukan, dan menentukan peralatan yang dipelihara. C. Menciptakan budaya mempererat interaksi antar unit berbeda atau produksi, pemeliharaan, pemasaran, dan lain-lain pada bisnis perusahaan. 2. Midland level management berurusan dengan rencana optimal strategi pemeliharaan yang melibatkan pertama, analisis data yang dikoleksi. 2. Memutuskan strategi pemeliharaan optimal. 3. Monitoring implementasi tindakan pemeliharaan in-house yang dilaksanakan oleh level manajemen yang lebih rendah. 4. Monitoring tindakan pemeliharaan outsourcing yang dilaksanakan oleh agen junior. Junior level barusan terbagi 2. 1. Implementasi tindakan pemeliharaan in-house. 2. Mengumpulkan data yang sesuai. Kompetensi. Pertama, top level management. Top level manager. A. Memahami keseluruhan aktivitas pemeliharaan. B. Memiliki kemampuan berpikir strategis untuk integrasikan pemeliharaan ke dalam tujuan bisnis. 2. Middle level management. A. Memiliki kompetensi dalam perencanaan strategis pemeliharaan. B. Memahami mekanisme degradasi analisis data serta metode optimasi. C. Mampu menjembatin komunikasi antara top dan junior level management. 3. Junior level manager. A. Profesional dengan kualifikasi dalam keadaan dan pemeliharaan. B. Latar belakang pendidikan di bidang teknik atau mesin, elektronik, kimia, material, dan pertambangan. C. Memahami aspek teknik si peralatan yang dipelihara oleh implementasi kebijakan pemeliharaan. Selanjutnya ini tugas dan akhir pemeliharaan. Tugas aktivitas dalam perusahaan meliputi kegiatan berikut. A. Kegiatan inspeksi. Inspeksi mencakup pengecekan dan pemeriksaan berkala pada fasilitas produksi serta peralatan yang mengalami kerusakan. Hal ini inspeksi dituangkan dalam laporan yang mencakup nama kondisi peralatan, penyebab kerusakan atau jika ada, perbaikan kecil yang telah dilakukan, usulan perbaikan atau penggantian yang diperlukan. Jika ditemukan kerusakan, perbaikan dilakukan berdasarkan laporan hasil inspeksi. B. Kegiatan teknik. Kegiatan teknik mencakup pertama, pengujian peralatan baru yang dibeli atau diadakan. 2. Mengembangkan dan memodifikasi komponen untuk memperbaiki mesin rusak dengan sertifikasi berbeda. 3. Penyelidikan penyebab kerusakan dan metode perbaikannya. 4. Upaya pencegahan agar kerusakan tidak terjadi kembali. 5. Studi spesifikasi mesin untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional. C. Kegiatan produksi. Kegiatan produksi merupakan kegiatan yang pemeliharaan melaksanakan pekerjaan fisik yang disarankan agar kegiatan inspeksi. Dengan melaksanakan kegiatan ini, maka produksi dapat berjalan lancar sesuai dengan yang ditetapkan. D. Kegiatan administrasi. Kegiatan administrasi merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan biaya pekerjaan pemeliharaan. Biaya ini berhubungan dengan komponen yang dibutuhkan dan laporan. Pemajuan tentang apa yang telah direncanakan, waktu perencanaan inspeksi dan perbaikan serta lamanya perbaikan tersebut dan komponen yang tersedia di bagian gudang. Kegiatan peralatan dimaksudkan untuk menyusun perencanaan dan penjadwalan, yaitu perencanaan kapan mesin harus dicek atau diperiksa dan diberi pelumah, servis, dan perbaikan.
Nah, kegiatan pemeliharaan maintenance. Kegiatan pemeliharaan menurut Japan Institute and Planning Corporation Industrial India dikategorikan menjadi 3 elemen. A. Aktivitas to French Detroit atau kegiatan pemeliharaan yang dilakukan. Terus untuk mengukur terjadinya penurunan dan performasi dalam peralatan. Yang C itu pemeliharaan yang dilakukan untuk memperbaiki untuk performance peralatan dengan tujuan mengembalikan kondisi serta semula. Nah, ini terima kasih atas Ibu Murti. Ini dengan ini saya presentasi dengan seadanya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.